Puji Tuhan, salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam video pembelajaran kelima dari mata kuliah dasar kependidikan, saya akan menjelaskan satu materi dengan judul Pendidikan di Indonesia. Nah, kita tahu bersama bahwa dalam sebuah pendidikan ada pengajaran, ada 3 aspek penting yang meliputi kegiatan pembelajaran tersebut, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Apa itu kognitif? Kognitif merupakan perilaku yang menekankan pada intelektualnya seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Afektif lebih menekankan pada aspek perasaan seperti minat dan sikap. Sedangkan psikomotorik lebih menekankan pada keterampilan motoriknya. Nah, kegiatan belajar itu tidak ada hentinya. Belajar dilakukan secara terus-menerus. Makanya ada pepatah mengatakan bahwa belajar sepanjang hayat. Nah, dari proses pembelajaran yang dilakukan, hal yang tertinggal adalah kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan belajar. Kebiasaan melatih keterampilan, kebiasaan melatih intelektual, dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang tertinggal dalam kegiatan pembelajaran itu hanyalah sebuah kebiasaan. Nah, karena pada dasarnya manusia yang belajar sedikit sekali yang bisa mengingat ulang atau mengingat kembali apa yang telah diajarkan. Nah, jadi kebiasaan belajar ini adalah peninggalan jangka panjang. Dalam konteks pendidikan agama Kristen ada 3, yaitu formal atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan di lingkungan sekolah, kemudian juga kedua non formal misalkan di dalam gereja atau di mana saja, dan ketiga ada informal yaitu di dalam keluarga. Pendidikan di Indonesia dari sisi bentuk pendidikan formal di Indonesia itu berbicara tentang pendidikan formal, ada pendidikan dasar, menengah, tinggi, pendidikan dasar, ada PAUD, ada SD, di PAUD itu ada TK, kemudian pendidikan menengah itu ada SMP, SMA, SMK. Nah, namun ini pendidikan formal secara umum, tetapi ada juga pendidikan formal khusus seperti mempelajari agama-agama. Nah, ada juga perguruan tinggi, akademik, lulusannya bisa belajar dan mengajar. Namun ada juga perguruan tinggi yang pendidikannya akademik atau profesi atau vokasi. Contohnya sekolah tinggi seperti sekolah tinggi teologi, sekolah tinggi ekonomi, ilmu ekonomi, atau juga institut IAKN atau apapun itu. Ada juga universitas dan lain-lain. Nah, pendidikan profesi contohnya ada akademik militer, akademik keperawatan, akademik kepolisian. Nah, ini mereka menjadi profesi mereka masing-masing. Yang kedua, regulasi. Ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang semua aktivitas pendidikan non-formal dan formal Indonesia. Peraturan di Indonesia, Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ada juga SNP, Standar Nasional Pendidikan. Ada juga PP Nomor 4 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ada juga berkaitan dengan undang-undang secara khusus tentang guru dan dosen. Ada penjaminan mutu, Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Jadi di Indonesia itu segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan formal itu diatur dalam regulasi yang ada. Kita harus mengikuti kebijaksanaan pemerintah. Intinya pendidikan di Indonesia semuanya berdasarkan regulasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.